Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, in this video saya Fitri Yolanda Lumban Gaul dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Pulung akan menjelaskan mengenai 6 penyebab pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Ini adalah pelajaran sejarah kelas 12 IPA yang dibawakan oleh guru saya yaitu Pak Marpaung. 6 penyebab pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Akibat adanya pidato yang dilancarkan oleh Soekarno, maka pemberontakan tidak lagi dapat dielakkan. Konflik bersenjata kemudian terpicu dan mulai pecah seperti tujuan berdirinya PKI, di mana peristiwa ini dinyatakan sebagai peristiwa Madiun atau Madiun Affairs dan dinyatakan sebagai pemberontakan PKI pada masa Orde Baru. Penyebab pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 yang pertama yaitu keputusan Perjanjian Renville. Jika kita mengkaji apa sebenarnya penyebab dan seluk-beluk yang melatar belakangi masalah timbulnya konflik bersenjata di Madiun, maka jawaban dasarnya adalah Perjanjian Renville, yang dimana hasil dari Perjanjian Renville sangat tidak menguntungkan dan membuat status Indonesia menjadi semakin tidak jelas. Ini dikarenakan isi dari Perjanjian Renville yang merugikan Indonesia. Berikut beberapa isi dari Perjanjian Renville. Yang pertama, wilayah Indonesia sendiri hanya diakui sebagai wilayah yang terbagi di dalam garis Van Mook atau garis demarkasi, yakni sebuah garis pembatas atau garis hayal yang dibuat oleh Van Mook dari pihak Belanda sebagai batas kekuasaan. Sebelum pembentukan Republik Indonesia Serikat, maka Belanda tetap memiliki kedaulatan atas negara Indonesia. Kedudukan atas RIS akan sejajar dengan kedudukan kerajaan Belanda di dalam Uni Indonesia Belanda. RIS akan mencakup semua bagian dari Republik Indonesia. Sementara waktu kerajaan Belanda bisa memberikan penyerahan kekuasaan kepada bagian pemerintahan federal sementara RIS belum terbentuk. Yang kedua yaitu pembentukan VDR. Amir yang kala itu telah memberikan mandat kepada pemerintahan menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan. Kemudian Amir menyusun sebuah front demokrasi rakyat atau yang dikenal dengan istilah VDR. Ini adalah golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis. Bahkan dengan adanya pembentukan ini, maka banyak hal negatif yang terjadi dan menyebabkan banyaknya masalah di Republik Indonesia, karena mereka memang mencoba membuat sebuah gerakan baru dan berniat menggantikan sistem pemerintahan Republik Indonesia kala itu. Yang ketiga yaitu menyerang kawanan buruh. Bahkan kelompok ini dengan sigap melakukan gerakan yang berdampak buruk, di mana mereka menghasut kaum buruh agar bisa melakukan aksi mogok kerja, dan ini akan menjadi salah satu pengecaman ekonomi pada tanggal 5 Juli 1948 di daerah pabrik karung Delangu. Hingga akhirnya kawanan buruh yang terhasut banyak mengikuti gerakan PKI dan juga ditambah dengan para petani yang juga ikut termakan hasutan mereka. Yang keempat yaitu perebutan pemimpinan kekuasaan Republik Indonesia. Salah satu penyebab pemberontakan lainnya adalah dengan adanya Musso sebagai pemimpin PKI yang nyatanya memang ingin berusaha merebut kursi pimpinan pemerintahan RI dan membuat partai komunis menguasai daerah RI, di mana kala itu mereka berusaha untuk memunculkan sebuah skema dan menginginkan deklarasi pemerintahan Indonesia yang menganut paham komunis. Yang kelima yaitu munculnya doktrin baru. Dengan ini Musso menyatakan sebuah doktrin dan politik baru dinamakan Jalan Baru, di mana ia mengembangkan doktrin tersebut di kalangan partai buruh, partai sosialis, dan yang lainnya sebagai anggota PKI. Bahkan ia dan Amir kala itu mendeklarasikan pimpinan di bawah tangannya dan Amir. Mereka bahkan memporak-porakkan kepercayaan dengan melakukan penghasutan dan membuat golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain. Yang terakhir yaitu
penolakan rasionalisasi Kabinet Hatta. Gerakan ini kian menjadi dan bahkan kabinet yang disusun oleh Hatta juga mendapat serangan dari PKI, di mana kabinet tersebut kala itu tetap melakukan rasionalisasi dan reorganisasi. Oleh karena itu, ada tetapan Presiden dan pada 2 Januari 1948 untuk melaksanakan gerakan rasionalisasi. Oke teman-teman, itulah beberapa penyebab pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Oke, jangan lupa tonton video saya selanjutnya ya. Bye-bye.